eee, sangat-sangat sibuk kali ya, jadi mungkin agak sedikit terlambat, tapi no problem guys, kita harus tetap semangat nungguin pematerinya. Oke, teman-teman, ini karena aku dari tadi ngomongnya cuma sendiri ya, sama nih kakak-kakak yang berdua on cam, ada Nuraini, Diah, Maulina, sama Kak Dita. Ayo dong teman-teman di on camin dulu nih gitu. Nih juga ada kakak yang udah on cam. Tadi kalau nggak salah ada Kak Miko ya. Kak Miko nih udah on cam nih tadi sempet kayak nih on cam, tapi dia kayak ragu nih apa cowok sendiri yang on cam ya kan. Tapi nggak apa-apa. Yuk teman-teman sambil nungguin biar aku tuh nggak ngomongnya sama laptop aja gitu ya kan. Jadi teman-teman harus on cam biar kita ada interaksi gitu kan. Oh ternyata ini yang namanya Lena. Oh ini namanya Wiwin. Oh nah ini namanya Siti Aisyah. Oh ini namanya apa ya? Kalumi. Ini namanya Kamas Pufa gitu kan ya. Kita biar ada interaksi aja gitu. Biar kita saling kenal kan. Walaupun kita nggak kenal tapi kita kan saling kenal dari mukanya. Asik. Oke, kita sambil nungguin teman-teman yuk di on camin terlebih dahulu biar asik nih kajian kita pada malam hari ini karena memang ini banget ya apa namanya pembahasannya agak sedikit berat gitu ya untuk kita generasi milenial ya sih. Ini admin ayo coba di on camin adminnya siapa nih? Wah masya Allah adminnya ada Halo, nih. Ara. Halo. Ya ada adminnya dari kakak bidang Nyimawati, masya Allah banget nih. Ini juga ini tadi ada Fatmawati, Zainab yuk di on camin nggak apa-apa. Ini juga ada cowok-cowoknya juga yang mau on cam. Wah ini peserta, nama peserta juga. Wah, masya Allah nama peserta ini ada kakak Hakim. Terus juga di sini ada Syifa Intania yang udah on cam. Terima kasih loh yang udah on cam. Ya, aku tahu nih teman-teman mukanya yang mana aja. Oke, ini ada kakak Nilatul yang sudah on cam, masya Allah. Yuk, yang lainnya ditunggu. Oke, kita sambil nungguin pemateri ya. Sedikit ngebahas aja sih, ngebahas tentang problematika muslimah sekarang tuh kayak gimana ya gitu. Kalau kita lihat-lihat ya teman-teman, muslimah tuh memang banyak banget ya kayak problematika misalnya muslimah nih, dia sedikit gerak sini pasti salah, terus gerak ke sini pasti salah ya gak sih kayak perempuan tuh banyak banget gitu kita ngelakuin hal A atau B atau C itu pasti dilihatnya entah itu langsung salah, entah itu langsung bener ya gak sih kan pastinya. Nah, eh, kalau yang sekarang yang menurut saya sebagai moderator ini menangkap problematika kita nih sebagai muslimah, percaya gak sih kita sebagai muslimah tuh kadang ngikutin tren yang ada, ya gak? Ya gak Nilatul, ya gak Noraini dia. Pasti kan ya, kita sebagai muslimah nih suka ngikutin tren gitu, entah tren tren yang lagi zamannya sekarang ngapain itu kan juga joget ataupun tren yang lainnya atau sekarang kan lagi tren ayang-ayang ya guys sih ayang mana ayang gitu kan itu kan tren. Belum semangat, belum dipeluk ayang. Apa-apa kita nggak punya ayah, yang penting kita punya Allah Maha Penyayang, Raya. Masya Allah Masya sangat Allah, Allah Maha Penyayang. ya gitu kan ya maksudnya kayak sekarang ayang gitu kan kayak sebagai muslimah gitu kan maksudnya ya mungkin nanti ayangnya nanti gitu kan eh, terus juga kemarin tuh sempat rame yang ayangnya tuh pas lagi Valentine ya Valentine tuh dan sebenarnya kan dari misal kan nggak ada Valentine ya teman-teman ya itu kan nah memang eh, apa ya terkadang kita sebagai muslimah tuh nggak bisa langsung ngikutin tren yang ada gitu seharusnya tapi kebanyakan dengan problematika yang ada gitu kan ya itu ini banget sih kita muslimah misalnya dikit-dikit trending di sosial media misalnya di Instagram di TikTok gitu kan ya itu trending langsung kita ngikutin gitu kan ya tapi kita nggak tahu itu sebenarnya manfaatnya buat apa terus urgensinya buat kita tuh gimana gitu kan ya maksudnya at least kalau misalnya kita bikin itu videonya buat kita sendiri sih nggak apa-apa ya tapi kan kita harus lihat juga terkadang muslimah nih bisa bikin terus dia bisa aja nge-share di story-nya dia atau di sosial media dia dan itu jadi konsumsi publik ya kan ya konsumtif publik nah itu kan dibalikin lagi gitu kan itu jadi problematika kita gitu entah
cara pandang orang yang berbeda-beda dengan kita. Kita kan cuma mau share nih, misalnya nih, kita mikir, oh kita mau share aja, yang penting happy, ya kan. Nah, tapi kan orang-orang beda kan mikirnya, ngapain sih gitu, si A ini, si B ini, share inian nggak ada manfaatnya, terus juga buat apa gitu kan ya, terutama ya kayak joget tren yang joget-joget tuh ya kan, buat cewek gitu kan ya, itu kan kayak kayak mengundang mengundang apa ya, kayak mengundang hawa nafsu mungkin ya, itu jadi problematika juga kan kita sebagai muslimah. Itu sih yang menurut aku pribadi ya mengenai problematika kita sekarang. Oke, guys, iklan sebentar tadi. Ya, itu sih ya mengenai problematika di zaman sekarang gitu ya. Kalau yang mungkin kalau misalnya kayaknya sih sekarang lagi ada tren yang ini gak sih, Pamela Pemawan, nah itu kan pasti itu bisa kita ikutin kan, itu bisa juga, dan kita harus juga lihat nih kayak manfaat buat kitanya apa. Dan kalau misalnya itu buat jadi publik, ya nggak apa-apa sebenarnya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah itu kalau misalnya pun menjadi happy-happy juga nggak apa-apa gitu, tapi ya sewajarnya aja gitu buat bikinnya gitu, enggak yang sampai joget-joget, yang enggak sampai yang harus itu ya, kayak mengangkat hawa nafsu laki gitu kan, itu kan jadi problemnya muslimah juga tuh ya kan. Oke, kayak dilihat-lihat juga dari pematerinya juga belum hadir, atau mungkin saya yang menjadi pematerinya pada malam hari ini. Iya, aku mau nanya dong sama Ara. Kan Oke, sambil boleh. nunggu pemateri ya, kita cairin suasana Hmm. dulu ya. Oke. Nah, kan kita akan membahas tentang kayak insecure, terus pergaulan bebas, sama toxic relationship. Nah, menurut Ara tuh toxic relationship tuh kayak gimana sih? Oke. Kita tuh harus gimana ya? Kalau kita tuh udah nyaman sama orang, meskipun dia toxic tuh kayak susah gitu buat ngelupain. Curhat, adminnya curhat nih. Admin kita curhat ya guys. Oke. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya tentang insecure atau tentang toxic relationship, menurut saya, anjay, ini udah aja deh, pematerinya saya aja deh kalau gitu. Ayo teman-teman nih, sambil kita nungguin pemateri, kita kan gak apa-apa, di on cam-in aja kita, teman-teman pasti ketawa, tapi ketawanya sama siapa gitu kan ya, sama laptop doang gitu. Ketawanya kita bareng-bareng aja gitu. Kalau menurut aku ya, pertama gitu mengenai insecure dulu nih. Insecure sebenarnya kalau misal dari diri aku pribadi gitu ya, kita nggak apa-apa untuk insecure. Justru harus banget insecure. Karena apa? Ketika kita insecure, itu tuh kita akan merasa akan lebih jadi kayak mempunyai effort yang harus kita gapai, iya gak sih? Misal kita contoh, oke, aku insecure nih sama Kak Alka, misalnya sama Kak Alka nih aku insecure. Aku insecure sama Kak Alka karena Kak ini dia jago public speaking-nya, sedangkan aku nggak jago public speaking gitu kan ya. Aku nggak cantik ataupun aku nggak yang seperti perempuan-perempuan lainnya gitu kan ya, yang pada umumnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita punya rasa insecure, pastinya gitu kan, kita akan berpikir gimana caranya untuk bisa setara sama orang tersebut. Iya gak sih? Pernah berpikiran kayak gitu gak? Justru insecure itu menjadi bahan kita untuk jadi lebih upgrading diri kita sendiri gitu. Karena kalau misalnya dari diri kita sendiri ini nggak ada rasa insecure, itu nggak akan naik terus-terusan gitu, akan stuck di situ aja. Misal kayak, oh gue nggak insecure, gue udah bisa public speaking, gue udah bisa segala hal, gue udah cantik, gue udah manis, gue udah pinter gitu kan ya. Ya udah, dia nggak ada tolak ukur untuk terus-terusan dia menggapai dirinya dia itu untuk nge-charger dirinya tuh nggak bisa gitu. Jadi harus perlu banget sih di dalam diri kita rasa insecure-nya itu. Dan bukan menjadikan rasa insecure itu jadi apa ya, ketidakpercayaannya teman-teman terhadap diri teman-teman, nggak kayak gitu. Tapi itu jadikan tolak ukur teman-teman untuk mengupgrade diri teman-teman untuk jadi get better gitu, kan lebih baik lagi. Itu ya mengenai insecure. Terus kalau mengenai toxic relationship itu sebenarnya ini agak bingung ya. Sebenarnya aku juga pernah terjebak terkait toxic relationship. Yara, kebetulan pemateri kita sudah hadir, teman-teman. Kita tunggu-tunggu nih.
Oke, Masya Allah. Mana nih? Wah, Oh, Masya Allah, kakak pematerinya sudah hadir. Ada Kak Tita ya. Ini Masya Allah. Maaf ya, aduh, maaf banget. I'm so sorry, aku mau ngasih informasi, jadi aku nyangkanya acaranya tuh besok. I'm so sorry to you guys, karena I don't prepare anything, karena emang lagi sibuk banget beberapa bulan ini. Jadi materi yang mungkin nanti just for sharing aja ya. Materi yang aku bawain juga nggak jauh beda sih sama tentang ini gitu. Oke. Oke, kakak nggak apa-apa, no problem. Ya, kita mengetahui kakak sangat sibuk. Jadi kita... Iya, sama nggak. Oke, semoga Juni. karena pematerinya udah hadir gitu ya, ini izinkan saya sebagai moderator untuk baca CV dari Kak Tita ya. Di sini ada pemateri kita, yaitu Kak Tita Gea Tansia. Beliau ini tinggal di Cibubur, Villa 3, RT 003, RW 006, Harjamukti, Cimanggis, Depok, West Java. Terus juga di sini ada emailnya titagea97@gmail.com, nomor telepon 0812 13 93 7326. Dan di sini juga ada I think that's Instagramnya maybe at tgt.wt. Terus juga di sini ada give your best, do your best, pray your best gitu kata Kak Tita gitu ya. Mungkin moto hidupnya ya. Oke. Di sini juga ada education-nya kakak gitu ya. Education-nya kakak di sini yaitu Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kemudian Bachelor of Social Islamic Society Development. Di sini IPK-nya ada 3,89, Masya Allah banget ya. Terus juga di sini kakak sudah pernah working experience-nya yaitu di Al Harapan Duafa sebagai field facilitator ya itu program development staff. Juga kakaknya juga udah pernah menjadi human initiative sebagai project manager. Kemudian juga kakaknya udah ada banyak banget nih pengalamannya gitu ya, atau affiliations-nya, yaitu Student Association of Islamic Society Development Department, yaitu sebagai member of Empowerment Women Divisions. Kemudian ada Student Associations of Islamic Society Development Department, yaitu sebagai secretary. Yaitu ada AYAN Language Club, yaitu sebagai member of English Divisions. Kemudian ada Impasi Win Banten, yaitu sebagai member Muslimah Community General Member Bantenologi, yaitu di bagian Research Assistant. Kemudian ada Center Research and Community Service of Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University Banten sebagai Journal Editor Assistant. Kemudian di sini juga ada training of activities-nya Kak Tita, yaitu di Indonesia Entrepreneur Club sebagai Skill Speaking and Communication Skill Training. Terus juga Indonesia Entrepreneur Club sebagai juga training itu adalah National Entrepreneur Workshop of Indonesia Entrepreneur Club. Juga ada Indonesia Ministry of Education and Culture. Di sini juga pernah trainingnya di Indonesia Ministry of Education and Culture. Terus juga pernah di Les Harahap Duafa. Pernah juga di Caritas Australia. Terus juga di sini ada publications-nya Kak Tita, yaitu pernah membuat ya sumber daya penghidupan masyarakat kesepuhan Kabupaten Lebak Banten, kemudian ada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, lalu ada pemberdayaan Yayasan Al-Kahfi Kota Serang menuju kemandirian ekonomi dan penguatan program. Kemudian juga ada pelayanan sosial sekolah, alam tunas mulia dan memberdayakan masyarakat pemulung di Sumur Baru Banter, Gebang, Kota Bekasi. Oke, itu cukup cerita dan baik banget nih pengalaman dari Kak Tita, Masya Allah banget. Oke, untuk itu kepada Kak Tita saya persilakan.
Oke, I think aku perkenalan diri dulu kali ya. Aku Tita Giatansia. Aku lulusan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang tadi disebutkan dan sebagainya. Oke, mungkin di sini kita mau ngebahas tentang ini. This is the same like Muslima's problem. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya ke kalian semua karena I don't have any preparation, karena ya tadi aku udah sebutin, bahkan tadi ada yang ngabarin aku baru selesai meeting soalnya, jadi maaf banget gitu kan ya, baru gabung. Oke, yang pertama akan aku bahas adalah wanita dan kecantikannya. Nanti ini akan aku bahas di bagian insecurity. Untuk wanita dan kecantikannya, we need to understand about what beautiful it is. Kita harus tahu kita harus tahu apa itu makna dari cantik. I think cantik bukan cuma sekedar face atau muka ya, bukan hanya sekedar apa yang dilihat, tapi about inner beauty. Karena jujur, if you want to search for about my TikTok, you can search for my TikTok. That's my resolution. I made video about my resolution. Jadi kalau kalian mau lihat aku yang sekarang, itu tidak seperti yang Tita yang dulu. Kalau mau lihat ya, silakan kalau mau dibuka TikToknya. You getting shock. Karena dulu aku juga pernah ngerasain insecure about my beauty. Aku tidak tahu, aku nggak paham arti dari cantik itu sendiri ya. Karena dulu aku berpikirnya cantik itu hanya sekedar muka, hanya sekedar ya udah muka yang akan diapresiasi oleh orang, tapi enggak, nothing, bukan itu poinnya. Dulu aku pernah dibully waktu SMA, kalau nggak salah, ya SMA itu aku dibully satu angkatan. This is just my story. Aku dibully karena mungkin aku nggak cantik dan nggak pinter ya waktu SMA. Terus I found my beauty standard ketika aku kuliah. Ketika aku dijustifikasi waktu SMA, aku jadikan itu sebagai motivasi. How to be confident, how to be good, how to be beautiful. Tapi definisi aku sendiri gitu, bukan dari definisi orang lain. Aku belajar, aku ningkatin kapasitas diri aku, dan aku menemukan arti kecantikan itu sendiri. Karena kalau kita hanya berpaku pada kecantikan fisik, kayaknya akan berubah ya. Itu akan berubah setiap saat dan nggak akan sama. Yang muda akan tua, yang tadinya kulitnya kenceng akan keriput gitu. Jadi perempuan jangan pernah ngerasa cantik cuma fisik doang. Karena aku pikir value itu bukan dari fisik ya. Value itu dari seberapa kamu cerdas, seberapa kamu bisa, seberapa baik attitude kamu, itu yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar fisik. Gitu. Jadi jangan insecure tentang fisik lagi. Terus yang kedua ada kelemahanku sebagai kekuatanku. Ya, aku sekarang tadi mungkin lihat ya, moto aku adalah give your best, do your best, and pray your best. Itu buat ngilangin rasa insecure. Dan coba di scroll apa yang tadi Inaya. How to handle your insecure adalah dengan memanage waktu dengan baik. Lakukan apa yang bisa kamu lakuin. Cari value diri kamu sendiri. Kayak misalnya dulu aku nggak suka bahasa Inggris. Terus yaudah, I want to learn about it. Ternyata I like it, and itu yang akhirnya bikin aku pede dan bersyukur akhirnya, bukan insecure lagi. Terus habis itu, kalau misalnya kita hanya berpikir tentang kelemahan, kayaknya kita akan bersembunyi di balik kata-kata kelemahan ya. Kayak, gue emang gak bisa ini, gue gak bisa. Aku lebih senang menggunakan kata belum dibandingkan enggak. Kalau belum, berarti kamu mau belajar dan kamu akan menghindari kata-kata insecure itu. Dan aku rasa sekarang, pemuda sekarang lebih sering ngerasain ini ya, quarter life crisis, mungkin pada tahu. Itu bagian dari insecure, overthinking, anxiety, dan sebagainya. Nah, gimana caranya biar bersyukur?
yaitu dengan memanage waktu kalian dengan baik. Aku nih jujur aku mau cerita nih. Jadi waktu aku insecure gara-gara aku habis resign dari tempat kerja yang lama, aku gap year kan, aku nggak kerja, aku lost my job, bukan lost my job, karena emang aku yang resign. Terus gimana caranya aku nggak mau jadi pengangguran di rumah gitu kan. I do everything I can do, like I work out, aku olahraga, aku rutin olahraga, aku jaga pola makan, aku belajar bahasa Inggris, aku ikut beberapa aktivitas sosial, terus aku improve my abilities, improve kemampuan aku dari segi apapun, bantu orang tua, ibadahnya ditingkatin, that's the point. Dan dari situ kalian akan bersyukur bahwa ya udah, this is the best for me, and I will give the best dan gue bakal dapetin hal yang lebih baik nanti ke depannya. Bersyukur atas apa yang udah didapetin saat ini. Karena dulu pas aku nggak kerja itu, aku lebih banyak merenung, aku lebih banyak mengenal diri, dan karena aku punya aku punya isu terkait mental health. Aku dulu hampir pernah mau bunuh diri. Mungkin terlalu dramatis kali ya kedengaran, tapi benar, saking insecure-nya aku mau bunuh diri, itu karena physically, karena dulu aku BB-nya maksudnya berat badanku aku overweight pada saat itu, aku insecure masalah fisik, aku insecure masalah finansial, aku nggak independen, aku nggak smart mungkin ya. Udah dari situ gimana caranya aku bersyukur dengan keadaanku pada saat itu, tapi aku rubah, bukan cuma bersyukur tapi kita nggak ada perubahan. Bersyukur boleh, tapi harus ada progres dan ada perubahan. Kalau misalnya kalian ngerasa misalnya kurang dalam satu hal, ya ditingkatin, bukan malah insecure. Kalau kalian ngerasa circle kalian terlalu hebat, ya kalian belajar dari orang-orang itu, bukan malah menghindar. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada aturan atau batasan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita. Ya, ini penting karena aku dulu gini, aku punya prinsip apapun, bagaimanapun aku sekarang atau jadi apapun aku nantinya, aku tidak boleh melanggar hak-hak kewajiban seorang muslimah. Kayak gitu. Kayak misalnya, walaupun misalnya aku udah berubah dari segi beberapa hal, aku bisa gabung dengan orang-orang yang mungkin dari circle-nya beda, dari segi keislaman beda, aku nggak boleh menghilangkan identitas aku sebagai muslimah itu sendiri, gitu. Dan ya aturan dan batasan itu kan udah diatur ya sama Allah di Al-Quran terkait nggak berkholwat atau kalau terhadap lawan jenis ya. Atau mungkin ketika kalian punya circle di kampus atau di di kerjaan yang mungkin nggak satu pemikiran dengan kalian terhadap pemikiran-pemikiran aneh atau apapun lah yang masuk ke diri kalian, tapi kalian harus jaga batasan itu. Tetap jaga akhlak kalian sebagai muslimah, tapi tidak berusaha untuk kayak memperlihatkan betapa kalian tidak sukanya dengan itu. Itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi ya udah kalau kalian ngerasa batasan kalian cukup sampai situ, ya udah nggak usah kalian terlalu show off terlalu menunjukkan bahwa kalian tidak sepakat dengan satu hal atau kalian tidak merasa kalian biar kalian tidak diuji dengan hal yang sama. Aku dulu terlalu sering mengomentari orang ya, bukan mengomentari sih, lebih tepatnya kayak aku emang ngerasa kayak muslimah banget gitu kan ya. Terus ya udah karena aku ngerasa paling suci mungkin ya karena baru hijrah mungkin, terus habis itu sosokan ngingetin orang, tapi caranya salah. Akhirnya Allah uji aku dengan ujian yang sama terhadap orang yang aku nasehatin gitu. Kalian harus hati-hati juga terhadap itu gitu. Terus yang terakhir adalah mengontrol diri dari kencangnya arus dunia yang begitu kuat. Pergaulan bebas. Ini marak banget sih pergaulan bebas apalagi di zaman kayak gini ya. Kayak udah nggak ada batasan sama sekali, udah
udah antara laki-laki dan perempuan ya gitu deh ya. Dan bahkan angka kelahiran kalau nggak salah tinggi deh di tahun ini. Pergaulan bebas, akibat pergaulan bebas. Jadi you need to take care about yourself, about pergaulan bebas, karena perempuan kan cenderung lebih cepat baper, lebih cepat apa ya, lebih cepat menaruh hati terhadap lawan jenis. Jadi you need to take care about that. Jangan terlalu give attention atau need attention gitu. Terus toxic relationship. Oke, aku pernah ada di posisi ini. Toxic relationship. Aku rasa yang pasti-pasti aja sih. When someone talk about relationship into you, you need to, kamu harus tegas. Mau ngapain nih? Mau cuma main-main atau apa? Ya kalau main-main, just say goodbye. Tapi kalau if you want to get married with me, okay, come in gitu kan. I think toxic relationship bukan cuma sama pacar ya atau kekasih, tapi bisa juga sama teman. Karena aku juga pernah ada di circle teman-teman yang aku rasa it's very toxic. Itu toxic banget, itu juga harus di attention karena teman bisa mempengaruhi kualitas kamu. Aku sudah sangat sedikit teman-temannya karena aku menjauhi teman-teman aku yang aku rasa akan bikin aku down, yang bikin aku ngerasa insecure atas diri aku, nggak support aku, ya lebih baik tinggalin daripada aku pusing mikirin mereka, mikirin pendapat orang, karena I'm overthinking person, dan itu akan mempengaruhi kualitas diri aku nanti ke depannya. Terus yang terakhir adalah perkembangan sosial media. Perkembangan sosial media ini lihat posisi, kalau positifnya I think lebih banyak positif ya. Positifnya itu lebih banyak dibandingkan negatifnya. Karena kalau misalnya kita hanya berpaku sama yang negatif, nggak ada habisnya, kita fokus ke yang positifnya aja. Mungkin kalian dari sosial media kan udah banyak kayak TikTok. Kalau orang pakai buat joget-joget, kamu pakai itu buat dakwah. Ketika orang lain pakai buat ya hal-hal yang nggak berguna, kalian pakai untuk yang berguna, sharing tentang about social, about keilmuan sesuatu yang mungkin kalian jago di situ, kalian sharing about itu, atau untuk melatih public speaking kalian di social media, it's good di social media kalau kalian malu untuk ketemu orang. Karena I think platform untuk social media itu membuka peluang buat kita kalau kita ngeliat hal positifnya, membuka peluang buat kita untuk berkembang. Belajar dari situ juga banyak kan, bahasa Inggris banyak, materi apapun itu ada di social media can get, tapi harus hati-hati juga informasi yang kalian dapetin itu benar atau enggak, dicari tahu lagi, dilihat lagi, dan yang negatif-negatif tentang gosip lah atau apa lebih baik dijauhin dibandingkan aku berprinsip jauhi hal-hal yang nggak bermanfaat karena itu nggak akan buat kamu berkembang. Oke, di sini nih aku mau sharing yang aku bikin ini. Ini adalah tentang time management. Nah, untuk menghindari rasa insecurity itu, lihat di bawahnya ya, agak-agak ke bawah. Oke. Nah, di sini kalian harus tahu time management kalian. Kalian harus tahu prioritas apa yang kalian mau lakuin hari ini. Minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang, itu akan sangat mengurangi rasa insecure kalian. Okay, I want to show you something. This is my diary. Okay, kelihatan nggak? Jadi aku selalu bikin tugas harian. Kurang kelihatan. Oh, kurang kelihatan. Nggak kelihatan ya? Gini aja. Aku selalu menceklis prioritas apa yang harus aku kerjakan besok, dan besoknya. Atau bahkan minggu yang akan datang, itu udah aku list target mingguan, harian, tahunan, itu harus kalian capai. Misalnya, oke, bulan ini aku harus olahraga dengan intensitas berat berapa kilo dalam waktu 1 bulan misalnya, atau 3 bulan. Terus misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris, oke 3 bulan belajar bahasa Inggris, itu harus di list sama itu tuh ngapain aja. Itu bisa bikin kalian berkembang sih, dibandingkan hanya ngerasa
aduh aku nggak bisa apa-apa, aku mau ngapain ya, kok ngerasa kayak cuma tidur, bangun, makan, mandi, gitu aja kan kerjaannya. Kalian juga harus memaksa diri kalian untuk bisa bergerak produktif, melakukan apa yang kalian suka dan meningkatkan kemampuan kalian. Mungkin kalau yang suka IT tinggal tingkatin belajar IT-nya, kalau yang suka bahasa tingkatin belajar bahasa asingnya, yang suka olahraga tingkatin lagi belajar olahraganya atau belajar ilmu gizi. Terus kalau yang suka didakwa bisa juga searching kajian atau apa, intinya bikin kalian lebih produktif. Nah, aku mau share jadwal aku nih. Jadi kalau pagi sebelum kerja aku olahraga 30-45 menit. Terus habis itu aku kerja dari pagi sampai jam 5, bahkan overtime sih. Nah, habis itu setelah pulang kerja, I need to review about my work, my job. Habis itu baru tidur. Nah, untuk weekendnya kadang aku belajar bahasa Inggris atau mungkin ya sekedar dengerin kajian atau belajar gizi. Atau sekarang tuh udah banyak banget course-course, international course gratis dari beberapa universitas di dunia yang mungkin bisa kalian ikutin buat belajar. Itu lebih worth it dibandingkan kalian hanya ngerasa insecure gitu. Dibandingkan kalian hanya ngerasa nggak bisa apa-apa. Kayaknya yang nggak berkembang aja gitu kan ya. Karena aku lebih memilih insecure tapi aku meningkatkan kualitas diri daripada insecure hanya merendahkan diri sendiri tapi tidak belajar untuk terus berkembang kayak gitu. Ini nanti bisa kalian pelajari ya. Intinya jangan pernah insecure lagi. Don't be insecure, just be confident. Confident with who you are, don't be others. Oke, mungkin sekian dari aku kali ya, takut kemalaman udah mau jam 9. Dan kayaknya ini bagian MC-nya bingung nih mau nyatet apa, maaf ya. Oke, I think it's enough. Maybe aku kembalikan ke MC. Oke, Masya Allah banget ya Kak, ini sharing-sharingnya dari Kak Tita nih. Mungkin kita langsung ini aja kali ya, sharing discussions atau kita tanya jawab kali ya kayak sama teman-teman di sini gitu ya terkait insecurity, terkait toxic relationship, terkait your time management maybe gitu kan ya. Nah teman-teman ya mau kita diskusikan gitu kan ya atau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja nih teman-teman. Menggunakan fitur raise hand ya untuk teman-teman semua. Yang ingin bertanya atau yang ingin sharing gitulah tentang pengalaman-pengalamannya gitu kan biar nantinya ada pendapat nih dari Kak Tita gitu terkait pengalaman teman-teman. Yuk teman-teman yang mau bertanya, yang mau oke, di sini ada Mega Nur Oktaviani. Oke teman-teman jangan lupa ya untuk di on cam ini kalau mau bertanya karena Kakak Tita akan tahu siapa mukanya teman-teman gitu. Oke, untuk Meganer Octaviani jangan lupa on cam ya. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam Kak. Oke, nggak apa-apa nih. Ini mau tanya nih, izin bertanya sama Kak Tita. Ya suara saya jelas sebelumnya. Iya jelas. Slow aja, slow. Nah, tadi saya tertarik banget nih sama sarannya Kak Tita tentang time management. Tapi ya Kak Tita, jadi saya tuh orangnya bosenan, gampang bosen. Nah, jadi bisa kayak gitu, tapi dia tuh nggak konsisten gitu loh Kak. Nah, gimana sih tips dan triknya gitu biar bisa konsisten sama kayak gitu. Ya Kak, sekian. Ini mau langsung Terima kasih. atau ditampung dulu? Kayaknya lebih enakan TikTok sih Kak, jadi Kakak langsung jawab aja. Oke, cara biar konsisten. Aku selalu nerapin ke diri aku gini. If you're getting exhausted, you need to take a rest, not stop.
Paham nggak? Ketika kalian lelah, kalian tuh cuma butuh istirahat, bukan berhenti. Bukan berhenti loh ya. Jadi sayang aja kalau kalian harus berhenti. Dan aku selalu berpikir kalau aku malah sekarang, generasi apa yang mau aku lahirkan ke depannya. Itu sih yang jadi moto terbesar aku. Kalau aku malah sekarang, apakah nanti anak aku akan bangga akan punya seorang ibu yang malas? Kan enggak. Aku mau melahirkan generasi yang cerdas, yang rajin, ya akunya harus rajin. Akunya harus konsisten. Gitu. Itu yang jadi trigger aku untuk bisa terus konsisten, walaupun emang sometimes ada malesnya. Wajar, malas itu wajar. Karena manusiawi ya, kita bukan malaikat atau bukan, apa ya, ya intinya ada malesnya. Kayak sekelas Maudy Ayunda aja ada capeknya, ada burnout-nya. Kayak sekelas pelajar-pelajar dunia kayaknya I think ada burnout-nya. Jadi ya kalau kita berpikir malas sekarang, kita mau jadi apa ke depannya. Aku selalu berpikir kayak gitu. Malas itu hanya menunda keberhasilan kalian. Jadi jangan sampai kalian kalah sama rasa malas kalian. Kalian tempel tuh di tembok udah gede, keinginan kalian apa, plan kalian apa, itu akan menjadi trigger kalian sih untuk bisa konsisten kayak gitu. Oh ya Kak, jadi istirahat sejenak gitu nggak apa-apa ya Kak? Yang penting jangan berhenti. Ya, Gitu. Jadi gini, kalau aku misalnya kayak lagi belajar bahasa Inggris nih, terus capek, wajar kan ya, belajar udah 1 jam 2 jam capek, oke sosial media dulu deh, 1 jam, ya udah 1 jam buat main sosial media, abis itu lanjut lagi ngapain, kayak olahraga atau bantu orang tua. Itu waktu tuh nggak akan kerasa, tiba-tiba udah mau istirahat lagi aja. Kayak gitu, berhenti nggak apa-apa. Siapa bilang buat nggak boleh istirahat atau tapi jangan berhenti total gitu, karena akan mempengaruhi kualitas diri kalian ke depannya. Gitu loh. Jadi berpikir kalau kalian malas sekarang, oke, kalau gue malas sekarang nanti ke depannya gimana ya? Anak gue bangga nggak ya? Kalau aku lebih mikirnya jauh ya ke anak ya. Maaf ya. Aku mikirnya gitu karena kan kecerdasan perempuan itu mayoritasnya akan diturunkan ke anak ya. Dari cara berpikir, dari cara apapun itu akan, bahkan konsistensi seorang perempuan itu akan mempengaruhi gen dari anak. Jadi aku berpikirnya ke sana. Kalau aku malas sekarang, aku nggak mau belajar, aku nggak konsisten, ya aku akan melahirkan anak-anak yang malas juga gitu loh. Tuh guys. Ya, Kak. Terus kan kalau misalnya kita kan perempuan nih, nah perempuan itu kan ada masa kayak moodnya itu kayak suka naik turun gitu loh Kak. Nah itu gimana sih cara kita ngatasinnya gitu Kak? You need to know by yourself first. Kalian lebih suka apa? Kalau aku lagi moodnya lagi nggak enak, aku nonton film atau aku olahraga. Aku sekarang prioritasnya olahraga sih. Aku angkat beban. Kalau kalian mau nyoba silahkan. Karena olahraga akan menaikkan mood. Karena dia akan menaikkan hormon endorfin. Itu hormon bahagia. Jadi ketika sebelum beraktivitas aku pasti selalu olahraga karena biar aku senang dulu dengan apa yang aku kerjain untuk satu hari itu gitu. Kalau cara aku gitu ya. Kalau kalian sukanya jalan-jalan sebentar atau berhenti, kadang aku kalau lagi burn out di kantor pun aku keluar kantor cuma buat jalannya sebentar, ngilangin penat gitu kan. Habis itu lanjut lagi kayak gitu. Atau main sosial media silahkan tapi diatur waktunya. Atau mungkin ngegambar atau mungkin nyanyi, karaokean yang ngilangin stres atau track atau cuma nulis jurnal, it's okay. Jurnal harian ya. Curhat-curhat gitu tapi nggak di sosial media ya. Curhat-curhat, bikin curhatan kayak diary gitu, it's okay. Tergantung kalian harus tahu diri kalian dulu. Kalian sukanya apa, kalian maunya apa, kayak gitu. Oke Kak, saya paham. Terima kasih ya Kak sarannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih ya untuk Mega Nur Octavia ini yang sudah bertanya ataupun sharing sama Kak Tita. Oke, selanjutnya sudah ada penanya. Selanjutnya itu ada Kak Siti Aisyah. Begitu Kak Siti Aisyah gitu ya, di on mic dan kalau biasa di on cam ya Kak. Persilakan. Oke. Makasih sebelumnya. Mohon maaf ini nggak bisa on cam, mohon maaf banget. Suara saya jelas nggak ya?
Gas, Kak. Yes, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Kak Tita dan semuanya. Saya Aisyah mau tanya nih, it's about toxic relationship. Bagi saran atau apa ya, bagi pengalamannya dong Kak, gimana sih ngadepin temen yang seperti itu? Karena terus terang sampai saat ini pun aku masih ngalamin hal itu dan gimana ya, sudah coba menghindar tapi bahasanya tuh ujuk-ujuk dia udah ada di rumah gitu loh. Padahal Oh, pengen banget ngindarin dia karena memang teman-teman juga kasih saran untuk coba menjauh dari dia karena memang nggak jadi nggak berkembang akunya juga, terus juga jadi banyak waktu terbuang lah. Kalau sama dia tuh justru malah banyak waktu terbuang sia-sia. Nah, lagi belajar untuk menghindar tapi dengan cara yang tidak menyakitkan gitu, tidak menyakiti hatinya. Itu seperti apa ya? Gimana? Mohon masukannya, Kak. kalau aku, oke, izin menjawab ya. Oke. Kalau aku, jadi aku menghindari circle teman-teman aku yang suka gibah gitu ya. I think which is itu nggak bagus buat aku, jadi Ya, ya berkembang enggak gitu kan, iya. yang ada ngomong orang terus kayak gitu, atau malah cuma sekedar temenan tapi nggak ada suportifnya. Kayak kita menceritakan goals kita atau impian kita, tapi mereka kayak, lu nggak bisa atau apa. Kalau aku caranya adalah dengan cara pada saat itu aku menghilang dari sosial media untuk beberapa bulan. Otomatis mereka kan kalau ngabarin, karena itu cara aku healing, tapi kalau kalian yang kuliah kayaknya aku nggak tahu itu bisa dilakuin apa enggak, tapi aku menghilang beberapa saat dari sosial media. Setelah itu I don't be people pleaser, karena yang bikin kita jadi ada di satu hubungan yang toksik bahkan sama teman itu adalah karena kita terlalu people pleaser. Kita kayak iya temenin dong, iya, Oh, kita nggak bisa bilang no I iya. cannot, Nah, kamu harus bisa tegas sama diri kalian, ini worth it gak kalau dia kesini, kalau enggak bilang aja maaf ya nggak usah kesini kayak gitu. Alasan aja 1000 alasan, tapi yang jelas alasannya gitu, jangan sampai dia sakit hati juga. Kalau aku sekarang adalah tipe yang aku nggak terlalu peduli orang sakit hati sih sekarang ya. Mungkin aku bikin orang sakit hati malah. Aku mempertegas diri aku. Misalnya kalau tak kesini yuk, tapi aku benar-benar nggak bisa, aku bilang maaf ya nggak bisa, lain kali aja. Terus kalau misalnya tak minta tolong dong ini, aduh maaf lagi overtime nggak bisa. Jadi ya udah, hanya respon singkat kayak yang kita beri, mereka juga akan paham, oh ini orang kayaknya nggak bisa diganggu deh, atau kayaknya emang kayaknya emang lagi jaga batasan deh sama beberapa orang atau apa. Ya biarin, itu mah pendapat dia. Yang penting kita terselamatkan dari orang-orang seperti itu, karena akan mempengaruhi mental juga ya. Punya teman-teman yang iya kayak gitu juga betul. akan mempengaruhi mental, yang nggak suportif, yang hanya merendahkan doang kerjaannya. No, I say no for that. Dipertegas aja. Iya. Nggak Udah usah. sih sebetulnya. Iya, kenapa? Iya, sorry dipotong, sorry. Sebetulnya udah coba tegas juga ya, Kak Tita udah coba tegas, terus juga udah coba sering banget nolak, kayak baik-baik secara halus ataupun dengan kata, "Aduh sorry deh, gue nggak bisa nih," gitu istilahnya ya. Tapi tiba-tiba tuh ujuk-ujuk udah datang ke rumah, "Ayo dong," gitu. Loh, ini orang ngapain sih gitu. Itu ngadepin orang kayak gitu gimana, kayak apa ya, muka tembok gitu loh. Maksudnya kayak dia nggak sadar kalau aku lagi menghindar, dia nggak sadar kalau aku sebetulnya pengen menjauh dari dia karena memang toxic banget buat aku. Di depan aku manisnya minta ampun, tapi di belakang itu, istilahnya apa ya, menguliti gitu loh. Sampai teman-teman tuh ya alhamdulillah teman-teman yang lain kan, lebih tahu aku dan juga mengenal si A itu. Jadi mereka nggak percaya apa yang disampaikan si A. Kalau aku kan lebih lebih kepada membuktikan dengan, sikap ya, maksudnya teman-teman juga tahulah jadi apa yang dibicarakan dengan si A kok berbeda dengan attitude aku gitu kan. Nah, cuma menghindarnya ini loh Masya Allah, sampai tiba-tiba tuh datang, udah di rumah, tiba-tiba tuh yang aku tuh kadang-kadang, "Ya Allah ini orang maunya apa sih?" Gitu. Oh, oke, kalau aku pasti aku tanya. Aku sekarang tipikal yang
kalau emang bener-bener aku udah muak sama orang ini, aku bilang. Aku meluapkan isi hati aku daripada dipendem, cuma jadi apa ya, beban buat kita, lebih baik diomongin. Sorry nih, gue mau ngomong, lo tuh kalau tiba-tiba ke rumah mau ngapain ya? Bisa ngomong gitu. Bukannya gue nggak mau lu ke rumah, cuman kan ada waktunya juga. Ketika gue bilang iya lu boleh ke rumah, just do it. Tapi kalau lu nggak bisa ke rumah, kalau gue bilang jangan ke rumah ya jangan gitu. Gue cukup mempertegas di sini ya, kata kamu bisa bilang kayak gitu ke teman kamu. Toh kamu kehilangan satu temen ya worth it aja, asal nggak kehilangan diri kamu lebih gitu. Aku udah ngerasain sendiri nggak punya temen waktu aku nganggur dan sebagainya, jadi aku lebih mencintai diri aku sendiri sih. Sekarang kalau orang mau tinggalin aku silahkan, I don't care. Oke. Oke. Thanks ya sharingnya ya. Oke. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya makasih kepada Kak Siti Aisyah yang sudah mau sharing gitu ya pengalaman dari Kak Siti Aisyah. Lanjut lagi untuk di sini ada penanya kita yaitu ada Kak Jusmawati. Untuk Kak Jusmawati dipersilakan untuk on mic ataupun kalau bisa on cam. Dipersilakan Kak. Oh iya, makasih ya Fatimah. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam ya Kak. Aku mau nanya dong Kak, ketika kita, misalkan kita punya goals nih, kayak contohnya kan kita lagi jerawatan tuh. Terus habis itu goals kita itu pengen muka kita mulus. Nah kita ngelakuin ya kan, skincarean rutin ya kan. Terus habis itu ketika muka kita udah mulus nih, udah nggak ada jerawatnya, kita tuh langsung kayak males gitu kan, males skincarean rutin. Nah itu tuh cara biar kita selalu gitu Kak, selalu skincarean biarpun muka kita udah mulus atau bersih, itu kayak gimana ya Kak? Gitu. Jadi misalkan kayak kita punya goals nih, goals kita udah kecapai, tapi apa ya, biar kita nggak berhenti gitu, terus jalan itu kayak gimana Kak? Makasih ya Kak sebelumnya. Sama. You need to think about what you need. Kamu skincarean, kamu butuh nggak untuk itu? Butuh lah untuk ngerawat kulit misalnya. Lakuin karena kamu butuh. Kayak misalnya kamu sikat gigi deh. Aku tanya, kamu sikat gigi karena butuh atau emang karena mut-mutan? Kan nggak mungkin karena mut-mutan, karena butuh. Coba kalau nggak sikat gigi, pasti kita akan ngerasa nggak nyaman juga kalau nggak sikat gigi 1 hari aja kan. Sama kayak kalian skincarean atau ngelakuin apapun, ketika kalian udah terbiasa dengan itu, kalian akan ngerasa kehilangan, kalian akan nggak mau menghilangkan kebiasaan itu gitu loh. Kayak misalnya aku olahraga, aku target turun berapa kilo, terus sudah turun nih, terus aku mau olahraga lagi, terus aku pikir aku olahraga niatnya buat apa? Kalau buat sehat ya lanjutin sampai kapanpun itu gitu kan. Aku mau terlihat cantik di usia berapa itu karena aku pengen olahraga, ya dilakuin sampai kapanpun gitu tuh. Walaupun mungkin sehari 2 hari bolehlah malas gitu ya. Tapi jangan sampai yang lagi-lagi aku bilang, if you're getting exhausted ketika capek atau intinya capek sama rutinitas yang bosen lah sama apa yang kita lakuin, ya take a rest aja sehari 2 hari. Tapi jangan berhenti total, lakuin lagi setelah itu gitu. Back on track. Kayak gitu. Menjawab tidak? Oke Kak Gita, makasih ya Kak Gita atas jawabannya. Sama-sama. Oke, makasih sama Kak Jusma yang udah menanyakan pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di sini ada Kak Dila Fariska. Untuk itu dipersilakan, jangan lupa on cam, jangan lupa on mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, sebelumnya nggak bisa on cam, lagi kurang sehat juga Kak. Ini suaraku lumayan kedengaran nggak Kak? Kedengaran kok, kedengaran. Alhamdulillah. Ya Kak, aku udah dengar dari sharing-sharing Kakak tadi yang mungkin Kakak dulunya pernah dibully atau pernah dijauhin sama teman-teman gitu ya Kak. Pasti di dalam setiap orang pasti kayak nembuhin di dirinya
aku bakal buktiin nih kalau aku bakal bisa ngelakuin sesuatu ini gitu kan. Mungkin ada orang yang pola pikirnya kayak mikir, mungkin dengan prestasi gitu. Tapi ada sebagian orang juga yang nggak mungkin bisa menuhin prestasinya kan. Ada orang yang nggak berprestasi juga gitu. Selain dari prestasi, mungkin menurut kakak itu organisasi mungkin apa enggak, atau harus memperbanyak organisasi, atau harus ikut-ikut seminar ini. Pengen kayak nunjukin prestasi juga, bakal ngembangin prestasi juga, ada usaha buat nunjukin prestasi gini-gini juga, tapi kan sesuai kemampuan kita sendiri ya. Kalau misalnya prestasi kita nggak bisa gitu kita wujudin, mungkin dengan aktifnya kita dari organisasi atau dari ikut acara seminar atau apa gimana gitu Kak. Terus satu lagi, apalagi banyak ya di zaman kayak gini yang temen yang toksik banget. Pas banget di materi kakak malam ini, pas banget gitu di aku. Aku lagi ngalamin yang namanya toksik pertemanan gitu kan. Dari pertemanan itu tuh kayak dijudge banget kalau aku tuh orang kayak gini. Jadi kayak nggak sesuai dengan fakta, orang-orang ngomongin aku kayak gini. Akhirnya orang yang dulunya aku orang yang dibilang dengar perkataan orang tuh aku kuat gitu loh, kayak bodo amat. Dia sendiri tuh sebenarnya bodo amat sama perkataan orang-orang gini, kayak jangan dihirauin gitu. Dulu aku kayak gitu, tapi kenapa pas ada orang bilang, kamu tuh kayak gini orangnya, gini-gini. Tapi itu nggak sesuai di kenyataan aku. Terus pada aku tanya lagi ke orang lain, apakah aku benar kayak gini orangnya. Tapi orang lain tuh bilang, enggak, kamu tuh sebenarnya nggak gitu. Jadi kan omongan orang itu tuh yang ngejudge aku tuh kayak jadi buat aku down, kayak buat aku down, bikin aku jatuh gitu kan. Nah, jadi kayak, aduh, aku mesti gimana gitu. Tapi udah aku mikir-mikir mesti gimana tuh, udah aku pikirin tapi nggak bisa-bisa. Jadi buat aku jatuh mulu gitu kan. Terus aku udah nggak dikenal yang namanya Dela tuh kuat lagi gitu. Udah, jadi beban pikiran banget jadi anaknya sekarang gitu. Apa aku bawa pikiran gitu Kak. Jadi aku ada 2 clue. Jadi menurut Kakak itu gimana? Yang pertama tadi yang itu kan gimana sih mau numbuhin organisasinya apa itunya, terus yang satu lagi sama toksiknya itu Kak. Makasih Kak. Sama-sama, cepat sembuh ya. Yang pertama adalah tentang how to prove people. Gimana cara ngebuktiin ke orang. Aku rasa nggak harus dengan prestasi sih. Just keep being you. Jadi diri kamu sendiri. Ketika kalian, prestasi itu bukan apa yang terlihat. Kayak misalnya, aduh gue menang juara 1, gue lomba public speaking, atau apa gitu kan. Nggak gitu. Yang prestasi di sini tuh bukan yang aku maksud adalah bukan pencapaian-pencapaian yang terlihat, tapi ada pencapaian-pencapaian prestasi kalian bisa jadi lebih baik, versi lebih baik dari diri kalian yang sebelumnya, itu adalah prestasi. Kayak misalnya yang sebelumnya kalian adalah yang tadi kamu bilang kamu bukan orang yang kuat terus jadi orang yang kuat, itu adalah prestasi. Cobalah untuk mengapresiasi sedikit hal kecil dari diri kalian yang kalian lakuin. Kalian bisa bangun pagi, yang tadi nggak pernah bangun pagi, itu prestasi. Kalian yang tadinya nggak bisa, yang nggak punya relasi, kalian ikut organisasi, kalian bisa ngobrol sama orang, kalian improving cara kalian berbicara dengan orang, kalian meningkatkan kemampuan itu juga prestasi. Jadi prestasi nggak mentok-mentok cuma yang kelihatan juara 1, juara 2, juara 3, enggak. Yang kelihatan cuma angka gitu, enggak. Prestasi adalah kalian ketika bisa jadi versi yang lebih baik dari diri kalian yang sebelumnya. Itu adalah prestasi menurut aku ya. Ketika kalian melawan rasa malas kalian hari ini, kalian produktif hari ini, itu adalah prestasi gitu. And try to thankful about yourself. Jadi kalian harus setiap hari itu berterima kasih sama diri kalian atas apapun yang udah kalian lakuin. Gitu. Misalnya kalian emang nggak bisa nih dapetin prestasi kayak orang-orang yang misalnya
menang apa, nggak harus kayak gitu. Kalian jadi lebih baik, kalian yang tadinya mungkin yang sebelumnya nggak mau belajar terus mau belajar, kalian yang tadinya nggak ada niat buat mencoba hal baru terus mencoba hal baru, itu apresiasi, itu prestasi. Dan cobalah untuk appreciate diri kalian sekecil apapun. Terima kasih sama diri kalian kalau kalian sudah melakukan yang terbaik. Ini yang terbaik yang aku lakuin, dan jangan membandingkan pencapaian kalian dengan orang lain, because it's getting tired. Itu akan capek di kalian ya. Ya udah cari jadi versi terbaik kalian aja gitu. Aku di circle aku tuh teman-teman aku ada yang udah jadi dokter, ada yang pengusaha CEO, ada yang jadi ini jadi itu. Ya aku waktu menganggur ya udahlah jadi yang terbaik aja buat diri sendiri. Aku belajar apapun yang aku bisa. Nggak harus prestasi itu nggak soal angka, nggak soal kalian menang juara berapa, enggak. Kalian melawan rasa melawan rasa yang hal yang nggak pernah kalian lakuin terus kalian lakuin, itu cukup prestasi. Jadi jangan hanya berpikir pendek bahwa prestasi hanya sekedar untuk mendapatkan kejuaraan. No, it's totally wrong. Terus tadi yang selanjutnya adalah toxic relationship, about friend lagi ya. Aku selalu berpikir kontrol apapun yang bisa kalian kontrol. Nah, yang kalian kontrol adalah hanya diri kalian, bukan orang lain. Ketika kalian fokus dengan omongan orang lain, just close your ears. Tutup kuping kalian, tetap keep going on. Jalan terus, kerjain apapun yang kalian bisa. Ya, nggak usah dengerin omongan orang. Capek kayak gitu. Lagi-lagi tadi aku bilang don't be people pleaser. Jadi jangan semua omongan orang kalian terima, kalian masukin. Dulu aku begitu. Sekarang aku lebih bodo amat. Aku lebih menjaga privasi aku. Aku bilang ketika ada yang nanya terkait hal-hal privasi aku, nggak akan aku pernah jawab. Aku selalu bilang, is it important for you? If it's not, jangan nanya. Aku bilang. Jadi kalau misalnya ada hal yang nggak bisa kalian kontrol, omongan orang tuh nggak akan pernah bisa kalian kontrol. Perilaku orang ke kalian nggak akan pernah bisa kalian kontrol. Yang bisa kalian kontrol hanya diri kalian. Gimana caranya kalian tidak terpengaruh dengan itu. Kayak gitu. Jadi cukup jauhin, lakukan yang kalian bisa, push your self limit. Jadi ya intinya nggak usah lah, jauhin aja teman-teman yang kayak gitu, nggak usah dipikirin. Lagi-lagi balik, just control that you can control. Jangan keluar dari batasan itu. Kalau kalian pun, kalau misalnya mempertegas diri kalian, terus kehilangan teman-teman kalian, itu lebih worth it sih dibandingkan kalian kehilangan diri kalian sendiri, kalian nge-punish diri kalian sendiri, ngejudge diri kalian sendiri, bikin kalian ngerasa rendah, bikin diri kalian ngerasa insecure karena omongan orang. Kasihan diri kalian, kayak gitu. Nggak akan ada habisnya omongan orang itu. Kan semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin. Ya kan? Jadi ya kalau aku ada yang ngomongin mah ya udah bersyukur karena pahala dia ke aku gitu aja. Pahala dia ke aku, dosa aku ke dia. Jadi aku nggak worry tentang itu. Ayo transfer pahala terus kalau mau ngomongin kayak gitu. Kalau aku gitu sih. Simple, nggak usah mikir-mikir yang aneh. Dan sekarang berhenti untuk, ini juga ngaruh sih ya ke psikologi. Coba sekarang jangan dengerin lagu-lagu galau. Itu penting. Misalnya galau terus kalian dengerin lagu galau, bakal lebih galau gak? Lebih galau, aku pikir. Bukan terpecahkan solusinya, malah makin galau. Ada diputusin pacar dengerin lagu galau, ya galau. Diomongin orang terus habis itu dengerin hal-hal yang kalian tetap terima tuh omongan orangnya, akan tetap galau. Abis itu ngapain? Kalian nyakitin diri kalian sendiri kan? Bilang, aduh gue bego banget ya, aduh ternyata benar ya orang ngomongin ke diri gue, oh ternyata benar ya. Dan akhirnya apa? Jadi doa buat diri kalian, dan kalian menjadi apa yang orang ngomongin, bukan kalian menjadi apa yang kalian mau, kayak gitu.
Jadi kalau misalnya kalian lagi, ya intinya jauhin kata-kata kalian. Aku punya prinsip gini. Kalian apa yang kalian dengar, kalian apa yang kalian makan, kalian apa yang kalian tonton, dan kalian apa yang kalian baca. Kayak gitu. Jadi kalau kalian nonton yang buruk-buruk, akan jadi diri kalian yang kayak gitu. Ketika kalian nontonnya misalnya tentang gosip, misalnya sekarang yang lagi happening Fujitorik ya, baper ya terus setiap hari tuh nonton gituan. Aduh pengen punya pacar, aduh pengen disasuitin, aduh pengen gitu aja terus yang dipikirin. Coba kalau kalian nge-follow yang lebih bermanfaat, atau kalian dengerin, aku selalu dengerin TED Talks. Ini saran buat aku kalau emang kalian mau belajar bahasa Inggris sekaligus mau dengerin motivation, ya intinya kata-kata motivasi lah, itu bisa di TED Talks. Aku lebih suka dengerin gitu atau podcast berbahasa Inggris dibandingkan yang lebih memotivasi, dibandingkan aku dengerin gosip, dengerin it's useless, nggak useful buat aku, kayak gitu. Kontrol apa yang kalian bisa kontrol. Jangan keluar dari itu. Yang bisa kalian kontrol adalah hanya diri kalian. Just control yourself. Gitu. Menjawab tidak? Gimana nih, Dela? Udah terjawab dari pertanyaannya? Udah Kak, cukup. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya. Dari ada Kak Miko Siahan. Untuk Kak Miko bisa on cam dan jangan lupa mic. Dipersilahkan. Oke. Oke, makasih Kakak. Selamat malam. Kakak, aku mau nanya deh. Kakak kan dulu juga pernah jadi posisi yang dalam bullying gitu loh, dan juga pernah dalam suatu hubungan yang toxic relation ya ceritanya. Tapi aku mau nanya nih, ketika kakak dihadapkan dalam suatu pilihan toxic relation ini, dan juga yang namanya tadi apa, yang itu yang pertama teman tadi yang bullying sendiri, itu kan dua hal yang berbeda dong. Satunya teman, keluarga, dan lingkungan sekitar, bullying itu sendiri ya. Dan satunya lagi itu dengan pacar sendiri, toxic relation gitu loh. Nah, apa nggak sih pilihan kakak? Kakak lebih milih mana, toxic relation ini atau bullying ini sendiri? Sedangkan ini dua hal yang betul-betul penting. Itu aja sih pertanyaan aku. Thank you kakak. Okay. Thank you for asking me. Yang pertama, kamu nanya tentang bullying and judging ya. Kalau bullying sendiri, orang yang ngebully aku pikir bukan teman sih. Jadi gini, kalau waktu itu, kalau suruh pilih, aku nggak pilih dua-duanya. Yang aku maksud dari toxic relationship sendiri itu adalah relationship, hubungan. Hubungan di sini itu bukan hanya terkait hubungan kamu sama pacar, tapi bisa ke temen, bisa ke keluarga, ke orang tua. Toxic itu bisa dari mana aja. Bahkan diri kita sendiri bisa jadi toxic buat orang lain, kayak gitu. Baik. Ya, jadi dua itu nggak bisa dipilih satu. Terus kalau untuk bullying dan judging, apa ya? Aku sangat say no terhadap itu, karena itu akan bikin orang jadi depresi. Karena aku ada di posisi itu waktu itu. Ya, satu angkatan ngebully gimana ya? Ya sedih lah. Dibully satu orang aja kita sedih, gimana dibully sama satu angkatan. Bahkan aku sampai dibilang gak bisa ngomong. Gara-gara, jadi ceritanya gini. Aku dibully waktu itu gara-gara ada ujian praktek bahasa Jepang dan aku harus menjelaskan tentang satu materi dan aku belum belajar. Dan aku hanya madep papan tulis, tidak berani madep ke teman-teman aku, karena teman-teman aku adalah orang-orang yang ambisius, pinter. Wait, mama. Wait. Lagi ini. Terus habis itu aku dibully sama satu angkatan gara-gara nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi. Ya,
ya udahlah ya, nangis mah iya, sedih. Ya udah, setelah itu aku buktiin ketika aku kuliah, bahkan sampai detik ini pun banyak teman-teman aku yang gak percaya aku yang sekarang jadi kayak gini. Dan untuk yang toxic relationship, tergantung nih toksiknya ke siapa. Kalau ke pacar, aku tipe yang kalau mencari seseorang untuk menjadi pendamping aku, dia harus punya satu visi dan misi dan bikin aku berkembang. Aku paling menjauhi laki-laki yang tidak bikin aku berkembang. Misalnya, aku discuss sama orangnya karena aku mungkin bawel kali ya. Jadi aku nanya-nanya, misalnya ada yang mau nikahin aku nih ya, aku nanya, kamu visi misi nikahnya apa ya? Terus dari kita wawancara gitu ya, kita tahu orang itu toksik atau enggak. Terus misalnya, ya aku tanya gitu, terus pendapat kamu tentang ini, dan dari situ kita akan tahu dia toksik atau enggak. Terus ya udah, kalau aku tipe kalian kayak gitu, jadi kalau misalnya aku ngerasa ketika ta'aruf dengan seseorang terus habis itu aku rasa dia toksik, di ujungnya ya aku tinggalin. Aku nggak mandang orang itu A, B, C, or D kayak gitu. Kalau tadi kan kamu bilang kalau disuruh pilih antara toxic relationship or bullying, I don't choose both. Aku nggak pilih dua-duanya karena itu buruk. Kayak gitu. Oke. Ada yang bisa nggak atau ada yang mau? Kalau mungkin misalnya Kak, di dalam toxic relation itu sama halnya mungkin bisa terjadi dalam teman, keluarga, lingkungan, dua-duanya. Lalu mungkin kakak ngedapatin tuh di dalam hal itu mungkin ada hal-hal yang nggak bisa dibenarkan. Lalu cara gimana sih ngebuat kakak biar lebih bisa mungkin ngambil jalan tengah untuk ngemaafin mereka, atau mungkin bisa lagi ceritain ke mereka, wah seharusnya kita nggak seharusnya seperti ini gitu loh. Gimana Kak? Caranya adalah dengan membuktikannya. Contohnya adalah, kalian pernah dengar toxic relationship, bukan toxic relationship, lebih ke toxic parents, orang tua yang toxic. Pernah dengar nggak? Jadi misalnya orang tua tuh menginginkan anaknya jadi A, memaksa anaknya jadi A, anaknya maunya jadi B. Nah, gimana caranya kita tidak menyakiti beliau? Ya dengan cara kita membuktikan apa yang kita pilih itu benar. Jadi dulu aku ngambil jurusan sosial nih, contoh untuk toxic parents ya. Papa aku mau aku jadi dokter. Papa aku mau aku jadi pengusaha. Tapi aku maunya jadi apa? Aku mau jadi, cuma mau jadi orang yang bermanfaat aja. Akhirnya aku ngambil jurusan sosial karena aku suka ketemu orang, aku suka ngobrol sama orang, aku suka ngeliat kondisi orang dari berbagai hal. Apalagi yang orang-orang marginal, yang gak mampu atau apa, itu aku suka. Makanya sampai sekarang aku kerjanya pun di lembaga sosial, di NGO. Bukti caranya adalah konsisten dengan apa yang aku pilih. Ketika aku ngambil jurusan sosial, karena papaku tipe yang when you choose it, just prove it. Nah, ketika aku pilih jurusan sosial, orang tua aku nggak akan expect ternyata aku jadi lulusan terbaik sekampus, sefakultas, sejurusan. Dan aku dipanggil ke depan untuk speech, aku diwawancara sama beberapa TV di media Banten. Dan orang tua aku just clap his hand. Wait. Just clap his hand. Dia tepuk tangan dan dia bilang, just be whatever you want. Udah, kamu udah ngebuktiin ke papa kamu bisa jadi yang terbaik dengan pilihan kamu, lanjutkan. Terus misalnya kalau ke temen, jauhin. Kalau toxic relationship misalnya cuma kerjaan lagi-lagi tadi ngeremehin kamu, ngegosipin kamu, ngejelekin kamu, jauhin. Kalau ke pacar bertindak abusive gak kasar misalnya, atau misalnya dengan kata-kata kotor, terus atau sexual oriented, jauhin.
hubungan cuma buat sexual oriented atau cuma sekedar untuk pelampiasan atau apa, jauhin. Blok kalau perlu. Aku lebih untuk tadi yang nanya tentang friend, aku pernah ngeblok beberapa teman aku karena aku rasa akan jelek di akunya dan nggak ada perkembangan diri dia, aku lebih baik aku jauhin kayak gitu. Tapi kan kalau orang tua nggak bisa jauhin ya, caranya ngebuktiin kayak gitu. Kenapa yang kalian pilih? Menjawab tidak? Menjawab Kak, menjawab. Thank you Kak Tita. Oke, terjawab sudah ya dari Kak Miko gitu ya, dan jawaban dari Kak Tita juga. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir untuk kajian kita atau diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Tita, kira-kira ada closing statement gak nih untuk teman-teman yang lainnya? Dipersilakan Kak Tita. Oke, closing statement aku adalah just be who you are. Jadi diri kamu sendiri. Jangan dengerin omongan orang lain. Stop insecure and be bersyukur. Kayak gitu. Oke. Nanti kalau ada yang mau sharing atau apa bisa WA aku aja atau follow IG aku kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, makasih sama Kak Tita yang sudah memberikan closing statement. Itu ada yang nunjuk tangan siapa ya? Siapa tuh? Siapa Kak? Oh, nggak ada. Nggak ada, oke. Mungkin ini ya, izinin saya sebagai moderator untuk baca sedikit gitu ya, kesimpulan tadi yang materi pada malam hari ini gitu ya. Yang tadi sempat saya ambil ya Kak, gitu dari materi hari ini tuh ada satu kata yang dimana setiap orang itu mempunyai value yang berbeda-beda gitu kan ya. Bukan dilihat dari kecantikannya, bukan dilihat dari betapa bentuk fisiknya gitu kan ya. Setiap orang tuh mempunyai value yang berbeda-beda yang dimana kita bisa menolak ukurnya itu dengan cara yang berbeda-beda juga gitu kan ya. Entah yang si A itu mempunyai value yang seperti ini, kemudian yang A mempunyai value seperti ini juga gitu. Dan kemudian pun untuk insecure-nya itu kita pun bisa gitu ya, kita pun boleh untuk insecure, dan itu bukan menjadi suatu hal yang ditakutkan gitu ya, melainkan harus menjadi insecure ini tuh harus jadi tolak ukur kita untuk jadi upgrading diri, untuk menjadi get be better gitu kan ya, di bagian insecurity-nya itu. Mungkin itu yang bisa aku simpulin pada diskusi kita malam hari ini. Ya Allah, sampai kelibet kan tuh. Oke, sebelum itu gitu kan ya, ini ada sertifikat untuk Kak Tita Gia Tansia. Ya, untuk mungkin dari kakak adminnya bisa di SS di teman-teman yang itu on cam. Ya, Kak. Kenapa Kak? Teman-teman on cam semuanya, kita dokumentasi. Oke, teman-teman jangan lupa di on cam ini, Masya Allah. Ini kita ada pemberian sertifikat kepada Kak Tita Gia Tansia. Terima kasih juga Kakak sudah memberikan materi ya pada malam hari ini yang sangat bermanfaat banget nih untuk kita semua gitu. Sampai tadi udah ada baik banget pesertanya, ada 50 lebih tadi, Masya Allah. Oke, mungkin dari teman-teman on cam terlebih dahulu ya. Kita mau foto nih sama kakak pematerinya. Mungkin foto dulu moderator sama pemateri dulu ya. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Udah, Kakak Atin? Sudah, Hara. Oke, mungkin bisa ditutup sertifikatnya. Terus teman-teman, kita on cam dulu dong. Wih, Masya Allah, tuh ada Desi, Kak Desi, ada Kak Windy, ada Kak Mutmaina, ada Laylatul Salama. Ini teman-teman, yuk kita on cam dulu. Kita mau foto dulu nih sama Kakak Tita. Masya Allah banget ya pembahasannya, sampai banyak banget nih yang bertanya gitu, sampai 5 orang ya kan. Berarti kan emang ini banget ya, pembahasan kita paling mantep nih.
Ini teman-teman di on camin terlebih dahulu. Tadi ada Kak Miko sempat on cam kan terus bertanya, yuk Kak kita on camin dulu nih buat kenang-kenangan kita sama pemateri. Ada Kak Nuzulul Hudan, Kakak adminnya jangan lupa di on camin. Kemudian di sini ada Kak Adila. Oh Kak Adila tadi lagi sakit ya, syukurlah ya. Kemudian ada Kak Resti, ada Kak Sherly, terus kemudian ada Kak Taufik, Kak Bella, Kak Dahlia, Kak Monica, Kak Heni, Kak Lena, semuanya yuk kita on camin dulu nih. Masa yang slide satunya aja nih ada ciwi-ciwi, terus ada juga ada Kak Miko. Terus you guys, kita mau ditutup nih, tapi kita mau foto dulu biar ada kenang-kenangan nih. Mana ya? Nih yang lain belum on cam nih. Kita lihat-lihat. Di slide kedua belum ada yang on cam. Yuk teman-teman kita on camin dulu nih. Ada, Insya Allah mungkin lagi pada siap-siap kali ya. Siap-siap benerin kerudung biar cantik, biar dilihat enaknya. Masya Allah. Nanti kan masuk di IG ya, masuk di IG-nya PKIM MFEB Hamka gitu kan ya. Bisa dilihat nanti di Instagram kita. Ada fotonya orang-orang cantik dan pemateri kita yang cantik. Makasih. Thank you. Oke, mungkin udah kali ya kan ini aja mau di on camin. Mungkin dari kakak adminnya bisa diarahkan kakak. Untuk slide 1 gaya ya semua ya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya. Gayanya jangan yang kaku-kaku banget, kenapa? Ya, Ada kayak begini. gini gak apa-apa ya. Begini. Udah ya, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga. Sebelumnya terima kasih kepada kakak Tita yang sudah memberikan materinya pada hari ini, pada malam hari ini juga gitu kan ya. Udah udah berikan motivasi banget nih untuk kita para Imawati, dan ada teman-teman Imawannya juga yang hadir turut di malam hari ini juga gitu kan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua gitu kan ya, mengenai insecurity, mengenai toxic relationship gitu kan, mengenai bullying juga gitu. Mungkin cukup itu aja, dan terima kasih juga sama teman-teman semua yang sudah hadir. Kalian hebat sampai di akhir ini, sampai di akhir sesi gitu kan ya. Ya, oke, mungkin itu aja dari aku sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada Terima kasih kakak. mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf tolong dimaafkan ya guys, itu kan sampai kelibet ya, anak aku emang orang kayak gini. Ria. Ya, terima kasih kakak. Iya, sama-sama. Oh iya, guys, jangan lupa isi post-test ya nanti di grup gitu kan ya. Nanti di grup jangan lupa isi post-test ya teman-teman. Terus jangan lupa daftar hadirnya diisi juga. Ya udah, mungkin Kakak, aku mohon maaf ya, aku record juga tuh tadi, soalnya aku kan S2 mau rencanain untuk S2 nih. Aku record boleh ya kakak ya? Oh iya, nggak apa-apa. Baik, makasih kakak. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari aku sebagai moderator. Aku bakal balikin ke kakak-kakak MC-nya. Mungkin cukup sekian dari aku. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, terima kasih juga buat Kak Tita sebagai materi yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang diberikan, yang telah disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semuanya. Terus juga terima kasih buat semuanya yang udah join pada kajian malam hari ini. Setelah saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan ini saya akhiri. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih Kak Tita.